dengan orang-orang yang sudah terlanjur melakukannya nih. Terus setelah terlanjur melakukannya nggak dihabisin sendiri sih sebenarnya. Terus ada juga yang dia bagi saudara-saudaranya yang susah-susah gitu ya kan. Terus ada juga yang buat sedekah, ada juga yang buat bangun masjid seandainya gitu untuk bantu bangun masjid. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam hukumnya dengan uang suap tadi itu? Nauzubillah min Siap. dzalik. Baik, tabi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Wasfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Alamin. Jadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Utsman bahwasanya ar-rashi wal murtashi finnar, maka yang menyogok, yang menyuap dan yang disuap juga akan masuk ke neraka. Dan juga termasuk di dalamnya adalah perantaranya. Nah sekarang pertanyaannya kan ada tobatnya seseorang tuh. Seseorang tidak mungkin berlaku buruk selama-lamanya. Atau ada orang yang misalnya setelah melakukannya dia mau bertaubat. Atau mungkin masih melakukannya tapi dia nggak mau sendirian. Maka subhanallah dikatakan apakah boleh seorang yang pelaku suap tadi akan menyedekahkan atau dia zakati atau dia infakkan daripada harta haram tersebut atau harta suap tersebut, maka dalam satu hadis disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak pernah menerima sesuatu kecuali itu adalah sesuatu yang baik pula. Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali sesuatu yang suci pula. Maka dikatakan, para ulama mengatakan bahwasanya mohon maaf, sesungguhnya orang yang bersedekah dengan harta suap, orang yang bersedekah dengan harta menyogok, orang yang bersedekah dengan harta haram, menyumbang dengan harta haram, mohon maaf sekali tapi ini kata ulama, seperti orang yang mencuci pakaian atau berwudu dengan air kencing. Maka subhanallah memang dia bentuknya air, tapi ternyata itu hanya menambah najis pada dirinya, hanya menambah kotoran pada dirinya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, seseorang yang bersedekah dengan harta yang haram, lalu didoakan sama orang yang menerima sedekah tersebut, maka itu doa itu berubah menjadi laknat. Doa tersebut akan berubah menjadi laknat. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang sudah terlanjur? Yang pertama, mengembalikan hak orang lain jikalau harta tersebut adalah mengambil hak orang lain. Contoh misalnya, dia menyuap untuk mengambil hak orang lain, maka kembalikan hak orang lain tersebut. Jangan niatkan sedekah karena sedekahnya juga sudah jelas-jelas tertolak. Maka dia niatkan untuk mengembalikan hak orang lain karena itu adalah kewajibannya. Yang kedua, berhenti, putuskan rantai daripada suap menyuap ini. Karena kalau kita katakan, oh nggak apa-apa sedekah aja, maka rantai suap menyuap ini tidak akan pernah terputus. Maka kita hentikan rantai suap menyuap, sogok menyogok ini, maka subhanallah ini yang harus dilakukan. Kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ultimatum di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, dianjurkan atau diperintahkan bagi kita untuk memakan sesuatu daripada yang halal lagi baik. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau ada orang yang berpikir, oh kalau gitu biarlah saya jadi Robin Hood gitu ya. Jadi Robin Hood gimana? Merampok, menyuap, menyogok, setelah itu baru saya berikan kepada orang miskin. Setelah itu baru saya sumbangkan untuk membersihkan saya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat dibenci di dalam agama kita. Yang jelas suap menyuap adalah hukumnya haram dan kebaikan tidak mungkin bercampur dengan yang haram. Kalau yang haram bercampur dengan yang halal, maka kaedahnya yang haram akan menang. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tapi tadi saya tertarik itu ya. Jadi sama juga seperti ibaratnya berwudu dengan najisnya ya, apa air pipis tadi betul. itu. Sama Jadi juga bukannya mencuci pakaian dengan air. Bukannya membersihkan itu malah makin mengotorkan. Iya, Nauzubillah min subhanallah. dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam